Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rafifah Pratiwi dari 12 OTKP 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dari masa ke masa. Berikut penjelasannya. Periode 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949. Bentuk negara kesatuan dengan bentuk pemerintahan republik. Sistem pemerintahan adalah sistem pemerintahan presidensial. Pegangan periode ini, Undang-Undang Dasar 1945, semua kekuatan fokus untuk mempertahankan kemerdekaan. Oleh karena itu, yang dibentuk barulah presiden, wakil presiden, serta para menteri dan gubernur yang merupakan perpanjangan tangan pemerintahan pusat. Pada masa ini juga dibentuk 12 departemen, yaitu Departemen Dalam Negeri, Luar Negeri, Kehakiman, Keuangan, Kemakmuran, Sosial, Kesehatan, Pertahanan, Pengajaran, Pendidikan, dan Kebudayaan, Penerangan, Perhubungan, dan Pekerjaan Umum. Pada masa ini, provinsi yang baru dibentuk terdiri dari 8 wilayah, yaitu dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera, Borneo, Sulawesi, Maluku, dan Sunda Kecil. Lembaga tinggi negara seperti MPR, DPR, DPA, BPK, dan MA belum diwujudkan sehubungan dengan keadaan darurat. Oleh karena itu, Undang-Undang Dasar 1945 melalui ketentuan dalam pasal 4 aturan peralihan menyatakan semua tugas MPR, DPR, dan DPA dijalankan kekuasaannya oleh Presiden dengan buatan Komite Nasional. Presiden meliputi kekuasaan eksekutif yang menjalankan MPR dan DPR, serta menjalankan DPA membuat Belanda mengambil kesempatan menunduh Indonesia menjadi negara yang diktator. Untuk menyanggah pendapat Belanda tersebut, dikeluarkan 3 maklumat pemerintah, yaitu 1. Maklumat Wakil Presiden nomor X tanggal 16 Oktober 1945 yang menghentikan kekuasaan yang luar biasa dari Presiden sebelum waktu berakhirnya. Yang kedua, Maklumat Pemerintahan tanggal 3 November 1945 tentang pembentukan partai politik yang sebanyak-banyaknya oleh rakyat. Dan yang ketiga, ada Maklumat Pemerintahan tanggal 14 November 1945, yaitu yang intinya mengubah sistem pemerintahan presidensial menjadi sistem pemerintahan parlementer. Tanggal 14 November 1945, Indonesia menganut sistem pemerintahan parlementer, presiden sebagai kepala negara, sedangkan kepala pemerintahan dipegang oleh Perdana Menteri. Kabinet, yaitu para menteri tidak bertanggung jawab kepada presiden, akan tetapi DPR kekuasaannya dipegang oleh BPKNIP. Kabinet pada periode ini mudah sekali dijatuhkan oleh mosi tidak percaya dari DPR. Sering terjadi pergantian kabinet, mulai dari kabinet Syahrir yang ditukar menjadi kabinet Syahrir 2 dan 3. Akibat meruncinya Belanda dengan Indonesia, maka pemerintahan Indonesia membentuk kabinet presidensial dari tanggal 27 Juni 1947 sampai 3 Juli 1947. Namun, atas kedesakan partai politik, Presiden Soekarno membentuk kembali kabinet parlementer seperti Kabinet Amir Syarifuddin I, Kabinet Amir Syarifuddin II, Kabinet Hatta I, Kabinet Darurat, dan Kabinet Hatta. Kondisi pemerintahan yang tidak stabil membuat Belanda kembali ingin menjajah Indonesia. PKI pada tahun 1948 melakukan pemberontakan di Madiun untuk mendirikan negara Soviet Republik Indonesia. Periode negara Kesatuan Republik Indonesia berakhir seiring dengan hasil kesepakatan Konferensi Meja Bundar yang mengubah bentuk negara kita menjadi negara serikat. Periode ini juga ditandai dengan munculnya gerakan-gerakan separatis dengan tujuan mendirikan negara baru yang memisahkan diri
dari NKRI. 1. Pemberontakan Partai Komunis Indonesia atau PKI Madiun 1948. Yang kedua, Gerakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia atau DIT atau TII Jawa Barat. Selanjutnya, periode 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950. Pegangan saat periode ini adalah Konstitusi RI atau Republik Indonesia Serikat tahun 1949. Bentuk pemerintahan yang berlaku adalah republik. Sistem pemerintahan yang dianut pada periode ini adalah sistem parlementer kabinet semu atau kuisi parlementer. Kemudian RIS mempunyai kedudukan rangkap yaitu sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Parlemen RIS terdiri atas dua badan yaitu Senat dan DPR. Senat beranggotakan wakil dari negara bagian ditunjuk oleh pemerintahan pusat diwakili 2 orang. Tanggal 8 Maret 1950, pemerintahan federal mengeluarkan Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1950 yang isinya mengatur tata cara perubahan susunan kenegaraan dan negara RIS. Semua negara bagian RIS mengembangkan diri dengan negara RI yang berpusat di Yogyakarta. Negara RIS hanya memiliki 3 negara yaitu Negara Republik Indonesia, Negara Indonesia Timur, dan Negara Sumatera Timur. Kondisi di atas mendorong RIS berunding dengan pemerintahan Republik Indonesia untuk membentuk Negara Kesatuan. Negara Kesatuan Republik Indonesia ini menggunakan Undang-Undang Dasar baru yang merupakan gabungan 2 konstitusi yakni Konstitusi RIS dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menghasilkan Undang-Undang Dasar 1950. Konstitusi RI diganti menjadi Undang-Undang Dasar 1950 separatis yang terjadi beberapa wilayah diantaranya yaitu 1. Gerakan Angkatan Perang Ratu Adil atau APRA. 2. Pemberontakan Andi Agis di Makassar. Dan yang ketiga, Gerakan Republik Maluku Selatan atau RMS. Dan yang terakhir yaitu periode 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. Bentuk negara Indonesia adalah kesatuan yang kekuasaannya dipegang oleh pemerintahan pusat. Hubungan antara daerah didasarkan asas desentralisasi. Konstituante yang bertugas merumuskan Undang-Undang Dasar pada tanggal 5 Juli yang berisi yaitu 1. Pembubaran Konstituante. 2. Pemberlakuan kembali Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang ketiga, pembentukan MPR dan DPA sementara. Dan penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.